Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladhi arsalahu rahmatan lil alamin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yawma hadha ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam,
nikmat sehat wal afiyah, nikmat keberkahan di dalam umur. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada detik ini. Kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita berkumpul di salah satu baitul min buyutillah ini, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita melaksanakan kefarduan kita salat maghrib berjamaah, dan kita juga dengan majlis salat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat dan ridha serta ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada seorang insan termulia yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia, junjungan kita, tercinta kita, baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga ahli bait Rasul, pada para sahabat-sahabatnya, kepada istrinya, kepada zuriyah, keturunan yang ditinggalkannya sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga termasuk bahagian daripada umat-umatnya Rasul yang insya-Allah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, 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 ya Rabbal hadirin jamaah Masjid Jami'at Taqwa, begitu pula jamaah Majlis Taklim Nafi'ah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang lalu kita telah sama-sama mendapatkan penjelasan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya sifat sabar tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran itu memiliki 3 derajat. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini luar biasa ya keilmuannya, ya, memiliki keilmuan yang begitu luar biasa yang diakui keilmuannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah baginda Rasul, beliau itu doa yang langsung disampaikan kepada Ibnu Abbas, ya, doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepadanya kepahaman dalam agama dan memiliki keilmuan dalam memahami ilmu Al-Quran, tafsir-tafsirnya. Nah, dan kita kayak beliau. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi hanya sekedar mengingatkan yang sedikit yang telah lalu, bahwasanya singkatnya bahwa sifat sabar tersebut dari 3 derajat yang ada adalah yang pertama, yang tingkatan yang paling rendah adalah sabar ala adatil fardh, sabar dalam menjalankan kewajiban. Seperti saat-saat kita sekarang ini, ya, dalam pelaksanaan ibadah saat sekarang ini kita laksanakan kefarduan sholat ini butuh kesabaran. Kalau kita tidak butuh kesabaran, bisa tidak sholat.
bisa ditinggalin, dia nggak sabaran. Nah ini sebenarnya ini tingkatan yang Masya Allah, ini tingkatan yang ini itu sholat, jadi ibadah ini anggapnya aja ini sholat yang paling rendah. Oh belum, ini sholat masih dianggap ini kesabaran yang paling rendah, yang paling di bawah. Makanya nilainya itu cuma dalam jumlah derajat, cuma derajat. Nah kalau mau di atasnya itu, ya, di atasnya kesabaran, ya, kesabaran ibadah ini biasa. Kesabaran dalam menjalankan ibadah yang lain, kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa, sekalipun ya mungkin puasa itu lebih berat. Itu juga dianggap masih biasa, tapi ada yang di atasnya biasa itu, yaitu sabar anil mahal. Sabar ketika dia bisa menahan dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat kenapa seorang orang dia itu masih banyak dia ibadah, tapi dia masih banyak juga bermaksiat. Betul? Padahal mestinya kita sholat kita hak berfahsyat bermunkar. Padahal mestinya kalau dia betul-betul dia melaksanakan sholat, hakikatnya intinya sholatnya itu dia bisa mencegah perbuatan kejian karena tapi tetap dia masih bisa bermaksiat. Nah, karena kesabarannya hanya masih sebatas kesabaran sekadar di dalam melaksanakan kewajiban. Nah, jadi semua orang bisa begitu. Semua orang bisa kesabaran yang satu ini. Ya, masalah sholat, insya Allah semuanya sholat. Ya, mungkin yang biasa minum-minuman juga mungkin masih sholat juga. Ya, karena ini masih sholat yang tingkat paling rendah, paling bawah. Biasa semuanya sekali. Nah, kalau sholat yang selanjutnya yang berikutnya adalah sholat dengan ma'arif. Sholat adalah mencegah daripada hal yang berat. Nah, ini lebih banyak lagi godaan. Ini lebih sulit lagi, ini lebih berat lagi. Dan itu pahalanya seperti ada juga. Itu pahalanya 2 kali lipat daripada pahalanya yang cuma hanya bisa mengerjakan ibadah saja. Karena kenapa? Karena dia di sholat yang kedua ini dia sudah mampu bersabar dengan ibadahnya. Dia sholat, dia puasa, dan dia mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi juga dia mampu menangkal dari berbagai macam hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini lebih hebat. Ini dari atas. Makanya nilai derajatnya itu 2 kali lipat. Ya. Jadi kalau ada orang ahli ibadah tok aja, ahli ibadah doang, itu biasa aja. Karena ahli ibadah juga masih ada maksiat-maksiat. Tapi kalau ada ahli ibadah terus dia bisa mengekang hawa nafsunya, dia bisa menahan hal-hal yang diharapkan oleh Allah tersebut. Nah, ini berarti lebih ekstra sabar lagi. Karena godaannya lebih berat lagi. Ya. Itu yang agak lebih berat. Misalnya sabar, ya, ketika dia mau sholat, dia jalan, nggak ada orang dari sana, tapi tiba-tiba ada dia melihat hal yang sekiranya bisa menggoda dia, nggak ada orang, tergoda dia misalnya. Nah, itu akhirnya jadi kurang nilai pahala. Makanya dia menuju tempat sholat itu dengan dia betul-betul khusyuk, dia nggak menoleh kanan, dia tidak tergoda dengan apapun. Walaupun
ketika itu nggak ada orang yang melihatnya, tapi dia tetap nggak terbuka hatinya dalam kemaksiatan. Jangankan berusaha melihat, bahkan terbesit itu ya. Itu kesabaran kedua. Tapi dari kesabaran yang pertama, kesabaran yang kedua, ada kesabaran yang ketiga itu adalah kesabaran inda sadmatil ula. As-sabar ala masaib inda sadmatil ula. Kesabaran yang ketiga yang betul-betul paling luar biasa adalah kesabaran ketika dia sudah selama ini mengerjakan sholat, mengerjakan kewajiban, kemudian juga dia mampu menahan godaan yang hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Dia menjalankan itu semua, dia jalankan dengan penuh kesabaran. Tidak tahu dia ketimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia tetap aja sabar. Gak ada itu dia kalau saya kan udah sholat, saya kan beribadah, saya udah bangun. Saya udah mampu melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya, semua hal-hal yang harus saya tinggalkan. Jadi saudara ketiga ini ketika dia dapat musibah setelah ujian kesabaran yang pertama dia berhasil jalan, kesabaran yang kedua dia berhasil jalan, yang ketiga pun dia bisa melewati itu semua dengan apa? Dengan menerima dan ikhlas. Redha ala qadarullah, maka itu adalah kesabaran yang sesempurna-sempurna. Jadi kesabaran yang pertama semua orang bisa, kesabaran yang kedua sebahagian orang yang bisa, kesabaran yang ketiga, nah tinggal itu menjadi kenapa musibah, kehilangan orang yang mengasihinya, kehilangan orang yang mencintainya, kehilangan harta dan segala macam. Dia sabarnya cepat. Itu yang betul-betul luar biasa. Betul setiap orang harus siap. Itu adalah kesabaran yang begitu luar biasa. Kemudian kita lanjutkan. Qala Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Was-sabr minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Selanjutnya yang dikatakan, disebutkan oleh menantu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan beliau juga sepupu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala, ibu Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali luar biasa. Ini orang yang benar di mata Allah, orang yang qanaah, ya, tidak mentang-mentang keluarga ahli baitnya bagi Rasul, akan tapi dia kehidupannya sangat sederhana. Ya. Padahal kalau dia ingin kehidupannya mewah dan sebagainya, tapi beliau memilih dan mengingat hidup sederhana, bagaimana kehidupan dari orang tuanya, dari ibunya, yaitu Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan? Was-sabar minal iman, dan adapun kesabaran itu adalah merupakan ba'd minal iman, adalah merupakan bahagian daripada iman. Jadi, sabar ini ba'd minal iman. Sabar ini adalah bagian daripada iman. Beliau mengumpamakan, memisalkan dengan ziratul ras minal jasad. Beliau ini mengumpamakan sifat kesabaran tersebut adalah sama seperti halnya ras, kepala, minal jasad, dari badan. Penting nggak? Penting nggak Pak? Ada tubuhnya dari kepala, mau jadi apa? Mau jadi apa orang ada tubuhnya dari kepala? Gonggong aja yang kakinya banyak aja masih ada kepalanya. Gonggong. Iya. Makanya kalau gonggong itu jangan dibunuh. Beda. Kalau gonggong itu jangan dibunuh. Iya. Diusir aja. Hanya ada di dalam Al-Quran surah Al-Kabut, surah Al-Balad. Al-Kabut itu gonggong. Kalau gonggong, ya, jangan takut terus dibunuh. Kalau takut gonggong, dibunuh aja. Itu ada sejarah untuk bohong, ya. Tahu bohong? Bohong itu laba-laba, ya. Ya. Karena di situ dia punya sejarah pernah mengalahkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain halnya cicak, kalau cicak beda. Yang bercicak dibunuh juga boleh, ya. Apa dibunuh aja cicak. Itu ya, kembali lagi. Jadi kesabaran tersebut adalah suatu hal yang paling urgent, ya, suatu hal yang paling penting, ya, terlebih-lebih di saat-saat sekarang ini. Di manzilatul ras minal jasad, itu ibaratnya seperti kepala, ya, pentingan mana? Kepala sama tangan. Ada tangan, ada kepala. Dia berikan kematian kepala. Kepala ini karena yang mengatur semua orang itu kepala. Nah, kalau orang punya sifat sabar, maka sabar tersebut yang bisa mengatur segala sesuatu. Sabar ma'akum najar. Sabar, dan ketika sabar tersebut menyertaimu, maka sabar tersebut yang akan membawamu kepada keberhasilan. Ya. Wala iman liman la sabar lahu. Makanya dikatakan bahwasanya tidak ada keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin liman, kepada siapa saja, la sabar lahu, yang tidak memiliki sifat sabar. Rasulullah bahkan yang bersetuju, kalau orang mengaku muslim, mengaku mukmin, akan tetapi dia tidak memiliki sifat kesabaran, belum diakui oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasul berkata oleh Ibnu Sobil, karena sabar ini betul-betul butuh, ya. Apalagi saat-saat sekarang ini, ya. Sabar dalam segala hal, ya. Kalau orang tidak sabar sekarang ini itu luar biasa. Qal alaihi salatu wassalam, al-mu'min sharihul ghadab
sharihul ridha. Sebagaimana sabda dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang mukmin tersebut sharihul ridha, seorang mukmin kalau seandainya dia model temperamennya itu cepat marah, walakinnahu, akan tapi dia kalau seandainya memang dia itu seorang mukmin yang sejati, sharihul ridha, maka dia pun sebagaimana dia bersegera di dalam marahnya, maka dia juga lebih bersegera lagi di dalam ridha. Jadi seorang mukmin itu kalau seandainya ada yang dia cepat marahnya, ya, dia cepat emosinya, ya, kalau seandainya itu ada, maka dia itu betul-betul bisa menghilangkan itu semua dengan saya oleh dengan cepat-cepat dia memiliki sifat ridha. Makanya Allah Taala dalam Al-Quran, "Udil aqwal", ambil bersikap maaf, wa'mur bil ma'ruf, suruh orang itu berbuat kebajikan yang ma'ruf, wa'anil menjadi makna ridha. Jadi itu diantaranya, ya. Apalagi saat-saat sekarang ini, kalau orang memiliki sifat sabar ini bahaya, ya. Makanya sekarang ini kita lihat banyak, ya, antara suami dan istri ini tidak sabar. Betul? Dalam keadaan saat kondisi sekarang ini, ya. Itu contoh yang sederhana, ya. Contoh yang lebih lagi, lebih berbahaya lagi, bisa ahlul mal ghair, bisa mengambil yang bukan haknya. Jangan lebih berbahaya lagi, lebih daripada orang, lebih dari perceraian, mengambil, ya, bagi syarikat, maksudnya nanti kepada bab, ya, mengambil hak orang lain ini lebih berat lagi. Nah, semua itu kembalikan, yang terasa semua itu kembalinya, baliknya itu tidak lain yang dilakukan adalah dengan musyawarah. Betul? Ya. Sekarang ini kita lihat dalam banyak suami istri, ya, yang sudah bertahun-tahun, 10 tahun itu tahunnya berlomba-lomba ke pengadilan untuk apa? Untuk menuntut cerai. Di mana-mana, nggak di Jakarta, di daerah-daerah yang lain juga, bahkan di negara-negara lainnya juga banyak. Karena pengadilan saudara, ya, yang suaminya tidak sabar, yang istrinya nggak pernah, istrinya nggak merasa bersyukur, nggak merasa cukup. Makanya nanti kita bakal bahas soal syukur, ya, seberapa habis sabar baru syukur, ya. Ini penting, karena kalau kita hilang sifat kesabaran, sifat rasa syukur, sifat kona'ah, sifat merasa cukup, ini berbahaya, terutama di saat-saat sekarang ini, ya. Apalagi percaya, itu kalau orang percaya itu, ya Allah, itu arsh itu bergoncang, kalau arsh bergoncang itu arsh, kalau ada percayaan, untuk lalu itu tak ada, jangan bilang dia apa, betul, memang benar bahwasanya perceraian itu memang suatu hal yang boleh, lakin buat Abu halal Allah
Tolong ketahuilah bahwa satu-satunya perbuatan halal akan tetapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wahai tolak. Yang ada perbuatan halal, tapi kok bisa dibenci? Nah, jangan illa tolak. Yang lain semua perbuatan halal, lakin tolak. Saya mohon izin ya. Kita semua ya, pemerintah, begitu pula para ulama-ulama ya, kita bersama-sama ya, betul-betul kita memberikan kesadaran bahwasanya dalam menghadapi wabah ini kita perlu adanya ikhtiar. Ya. Habib Muhammad Rizik dari awal beliau sudah mengingatkan ya, bahwasanya wabah ini adalah sesuatu yang ada dan sesuatu yang betul terjadi. Kita nggak berasa berapa banyak ulama-ulama kita, ya. Kadang-kadang ulama-ulama itu yang sehat-sehat langsung meninggal, ya. Nggak ada satu yang langsung meninggal. Belum yang ciri-ciri, belum yang di daerah-daerah Jawa, ya. Beberapa artis kita yang di daerah Jawa sana, berbagai ribuan yang pokoknya kita betul-betul meninggal, ya, yang nggak sakit, yang seperti biasa umrahnya pada sakit. Ya. Makanya kami dalam Muhammad Rizik sudah mengingatkan kita dalam menghadapi ini semua tetap ada ikhtiar. Ya. Bahkan di waktu yang makin dekat kemarin ini beliau mengingatkan makin tegas, ya. Makin ekstra lebih lagi dalam ikhtiar memerangi istilah. Ya. Masalah wabah ini, ya, ini sudah banyak menonton daripada orang-orang di sekeliling kita, ya. Di Pondok Rangon sendiri, ya, tempat yang untuk pemakaman itu, ya. Jadi saya mohon, ya, ini yang sudah berbicara setelah, ya, Habib Rizik. Beliau berbicara seperti ini. Artinya ini sudah warning bagi kita semua. Tolong ikhtiar dari antum semua. Kalau antum betul-betul sayang sama keluarga antum, sama saudara antum, saya berpesan, ya, saya ingatkan kepada sepupu-sepupu saya yang dokter, kita nggak butuh apa-apa dari masyarakat. Ya. Saya katakan kepada sepupu saya yang dokter itu, terus terang saya nggak bisa, saya bantu, ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa antum besar. Tapi saya hanya bisa pakai ini. Ini saya coba pakai biar usaha buat bantu. Ya.
kebaikannya, kita bisa sama-sama mengingatkan diri semua untuk bisa beristik. Jadi ini ikhtiar kita, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa segera mengangkat musibah, salah, wabah yang ada terjadi di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.